Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Bayangan Kedua di Kota Besi. Kita mulai saja ceritanya. Langkah-langkah berat itu bergema di lantai beton. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Farhan pertama kali masuk ke dalam area pabrik baja yang sudah lama berhenti beroperasi di malam hari. Meski perusahaan masih aktif pada siang hari, malam selalu dibiarkan kosong, hanya dijaga oleh petugas keamanan. Dan mulai malam itu, Farhan menjadi salah satunya. Ia berdiri di depan pos jaga, menarik napas panjang. Asap dari cerobong besar masih tampak mengepul samar, bercampur bau besi dan oli yang tertinggal di udara. Dari balik pagar kawat, pabrik terlihat seperti monster tua yang sedang tertidur, tubuhnya besar, penuh luka, tapi masih bernapas pelan. Han, sini dulu. Suara berat itu memanggilnya. Jack Khalid, kepala keamanan pabrik, melambai dari kursinya. Usianya sekitar 35 tahun, tubuh kekar, wajah keras dengan bekas luka di pipi kiri. Sikapnya dingin, sering bicara dengan nada meremehkan. Farhan menghampiri, meletakkan tas kecilnya di lantai pos. Saya mulai malam ini, Pak. Jack terkekeh kecil. Bukan, Pak, panggil aja Jack. Gue bukan bos. Cuma kepala keamanan. Yang penting kerja benar, jangan bikin masalah. Farhan mengangguk. Tangannya terasa dingin, tapi ia berusaha tenang. Jack menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap ke udara. Lo tahu, kan, kenapa banyak orang gak betah jaga malam di sini? Farhan menatapnya. Katanya, angker, ya? Jack tertawa kasar. Itu cuma omongan buruh-buruh kampung yang suka lebay. Kalau ada bunyi mesin tiba-tiba, itu karena listriknya suka error. Kalau ada bayangan lewat, itu kucing liar. Gak ada hantu di sini, ngerti? Farhan hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya, justru suara-suara dari masa lalu kembali terngiang. Desiran samar, bisikan lirih, suara langkah kecil yang hanya terdengar olehnya. Ia sudah terlalu sering dihantui. Dan justru karena itulah ia tahu, apa yang dianggap orang lain halusinasi, seringkali nyata. Malam pertama terasa panjang. Farhan berjalan menyusuri lorong-lorong pabrik dengan senter di tangan. Mesin-mesin besar berdiri diam, sebagian tertutup debu. Rantai-rantai baja bergoyang pelan terkena angin. Setiap sudut seakan mengawasi. Ketika ia melewati gudang tua, hawa dingin menyusup begitu saja. Bau besi terbakar menusuk hidung. Senter bergetar di tangannya. Lalu, suara itu terdengar. Farhan. Ia berhenti. Napasnya tercekat. Itu jelas suara bisikan, lirih, tapi begitu dekat seakan diucapkan persis di telinganya. Ia menoleh cepat, hanya melihat bayangan panjangnya sendiri di dinding. Han. Farhan hampir melompat. Itu suara manusia kali ini. Seorang perempuan muncul dari balik pintu kantor administrasi. Desi, staf administrasi yang bertugas menyiapkan laporan lembur. Usianya 23 tahun, wajah manis sederhana, rambut sebahu yang diikat seadanya. Kamu ngapain di situ? Mukamu pucat banget. Desi menatapnya khawatir. Farhan menelan ludah. Gak apa-apa, cuma agak kaget. Desi tersenyum tipis, lalu berbisik pelan. Kalau dengar suara-suara aneh, jangan hiraukan. Di sini memang suka begitu. Aku juga pernah dengar. Kata-kata itu membuat Farhan merinding. Jadi bukan hanya dia. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering. Senter Farhan berkedip padahal baterai baru. Suara langkah berat terdengar di lantai atas, padahal semua ruangan kosong. Pernah sekali, ia melihat sosok hitam berdiri di ujung lorong, lalu menghilang sekejap mata. Jack selalu menertawakannya. Lo kebanyakan nonton film hantu. Gak usah lebay, kerja aja. Tapi Desi semakin yakin ada sesuatu. Suatu malam, ia datang membawa termos teh hangat ke pos jaga. Mereka berbincang sebentar. Farhan, kata Desi dengan suara pelan, kamu tahu nggak, pabrik ini dulu banyak korban. Ada yang kepalanya terjepit mesin pres, ada yang jatuh ke tungku baja, ada juga yang kebakar bareng alat las.
Tapi nggak pernah masuk berita. Semuanya ditutup rapat. Farhan menatapnya. Ditutup siapa? Desi menunduk. Om Wildan. Dia pemilik pabrik dulu. Katanya biar nggak merusak nama baik. Nama itu terdengar dingin di telinga Farhan, seakan membawa bayangan yang lebih gelap dari sekadar mesin tua. Gangguan makin menjadi. Mesin yang sudah mati tiba-tiba hidup sendiri, berputar dengan suara berisik. Rantai baja melayang seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat. Dan suatu malam, Farhan melihat langsung, seorang pria dengan tubuh gosong, matanya melotot, bibirnya pecah-pecah, berjalan melewati lorong dengan langkah berat. Pria itu berhenti, menatap Farhan lama sekali, lalu membuka mulutnya. Dari sana keluar suara yang bukan suara manusia. Selamatkan kami. Farhan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dan dari belakang pria itu, muncul sosok-sosok lain, perempuan dengan tangan terjepit roda, lelaki tua dengan wajah hancur, buruh muda dengan dada bolong. Mereka semua menatap Farhan, menggumam dengan suara sama. Selamatkan kami, kau bisa dengar, tolong kami. Farhan menutup wajahnya, berteriak ketakutan. Tapi ketika ia membuka mata, semuanya sudah hilang. Hanya lorong kosong, bau logam, dan suara mesin yang berderit pelan. Namun sejak malam itu, ia tahu satu hal. Mereka tidak akan diam. Dan entah bagaimana, ia sudah terikat pada jeritan mereka. Farhan tidak bisa tidur malam itu. Setelah shift selesai, ia kembali ke kos-kosan kecilnya di pinggir kota, tapi matanya menolak terpejam. Setiap kali kelopak matanya tertutup, ia melihat wajah-wajah itu lagi. Mata melotot, tubuh hancur, jeritan lirih meminta tolong. Pagi harinya, ia mencoba menceritakan kepada Jack Khalid. Tapi pria itu hanya menatapnya dengan tatapan melecehkan. Udahlah, Han. Gue udah bilang, jangan terlalu dipikirin. Lo jaga aja, beres. Jangan sampai ngelantur ngomong ke orang lain. Lo bisa dipecat kalau bikin gosip. Nada suaranya dingin, penuh ancaman. Farhan hanya bisa mengangguk, menahan perasaan tak enak yang semakin menumpuk. Malam berikutnya, gangguan datang lebih jelas. Saat patroli, ia menemukan Jack sedang duduk sendirian di gudang tua. Rokoknya habis separuh, tangannya gemetar saat menyalakan korek. Jack! Farhan memanggil pelan. Pria itu mendongak, wajahnya pucat. Lo juga dengar, kan? Farhan mengerutkan dahi. Dengar apa? Jack menunjuk ke dalam gudang. Suara orang. Nangis. Dari tadi. Mereka berdua terdiam, dan benar saja, suara itu terdengar samar. Isak tangis perempuan, panjang dan memilukan. Farhan menyalakan senter, menyinari setiap sudut. Gudang kosong. Hanya peti-peti tua dan mesin berkarat. Tapi suara itu nyata. Jack berdiri buru-buru. Sialan. Gue kira lo halu doang. Ternyata beneran ada. Sejak saat itu, Jack tak lagi bisa menertawakan Farhan. Namun bukannya jadi lembut, ia berubah semakin keras kepala. Setiap kali ada suara aneh, ia akan berteriak, melemparkan batu, bahkan memaki-maki kosong. Kalau lo emang hantu, hadapin gue langsung. Jangan cuma bikin suara, teriaknya suatu malam. Tapi justru sikapnya itu yang membuat keadaan semakin buruk. Suatu dini hari, Desi datang ke pos jaga dengan wajah panik. Farhan. Cepat ke bengkel mesin. Ada yang teriak-teriak. Mereka berlari. Dari jauh, sudah terdengar suara Jack berteriak seperti orang kesakitan. Saat mereka tiba, pria itu tergeletak di lantai, tubuhnya terhentak-hentak seperti disetrum. Kedua matanya melotot, mulutnya menganga tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Suaranya bergema, seolah banyak orang bicara sekaligus. Farhan mencoba memegang bahunya, tapi tubuh Jack begitu panas, seakan terbakar dari dalam. Desi menjerit ketakutan. Tiba-tiba semua lampu bengkel padam. Hanya senter kecil Farhan yang menyinari. Dan di balik bayangan mesin-mesin tua, tampak puluhan sosok berdiri. Wajah mereka hancur, tubuhnya penuh luka kerja, dan mereka semua menatap Jack yang meronta di lantai. Dia tahu, dia diam saja. Dia ikut, suara-suara itu bergema, bercampur jadi satu. Farhan merinding.
Apakah Jack tahu sesuatu tentang masa lalu pabrik ini? Malam itu, setelah Jack akhirnya pingsan, Desi dan Farhan duduk di pos dengan wajah tegang. Farhan, Desi berkata lirih, aku pernah dengar. Om Wildan dulu menutup kasus ini dengan uang. Semua korban dibilang kecelakaan biasa. Padahal, ada yang disengaja. Ada yang dikorbankan biar produksi nggak berhenti. Farhan terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Kalau benar begitu, maka semua arwah itu tidak akan pernah tenang. Dan kini, mereka mulai menunjuk Jack Khalid. Malam itu terasa panjang sekali. Jack Khalid dibiarkan berbaring di bangku kayu pos jaga, tubuhnya masih sesekali gemetar. Farhan menatapnya dengan perasaan campur aduk. Han, Desi berbisik, dia pasti tahu sesuatu. Waktu kerasukan tadi, arwah-arwah itu nunjuk dia, kan? Farhan mengangguk pelan. Tapi kenapa dia? Kalau memang Om Wildan dalangnya, kenapa Jack yang dihantam duluan? Desi menunduk, ragu-ragu. Mungkin, karena Jack ikut nutupin. Atau, dia pernah terlibat langsung. Suasana menjadi hening. Hanya suara mesin-mesin tua berderit dari kejauhan. Keesokan paginya, Jack terbangun dengan wajah kusut. Apa yang terjadi tadi malam? Tanyanya sambil memijat pelipis. Farhan menatapnya dalam-dalam. Lo yang harusnya jelasin ke kita. Apa hubungannya lo sama semua ini? Jack terdiam lama. Matanya bergetar, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Gue cuma nurut. Gue dulu orang kepercayaan Om Wildan. Banyak buruh kecelakaan waktu itu, tapi semua disuruh bungkam. Gue yang ngurus jasad-jasad itu. Suara Jack bergetar, tangannya mengepal. Mereka nggak dikasih pemakaman layak. Banyak yang cuma dikubur seadanya di belakang gudang batu bara. Gue yang gali kuburnya. Desi menutup mulutnya, ngeri mendengar pengakuan itu. Farhan merinding hebat. Ternyata benar, roh-roh itu tidak pernah pergi, karena jasad mereka disembunyikan tanpa penghormatan. Jack menunduk. Gue pikir setelah bertahun-tahun, udah kelar. Ternyata mereka masih ada di sini. Masih nuntut. Malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Mesin-mesin tua hidup sendiri, palu besi jatuh menghantam lantai tanpa sebab, udara di sekitar pabrik terasa panas seperti neraka. Jack Khalid mulai ketakutan. Tidak ada lagi sikap sok kuat. Ia selalu bawa botol arak kemanapun, mencoba mabuk agar berani. Tapi mabuk tidak membuat arwah-arwah itu berhenti. Justru semakin liar. Suatu malam, ketika Jack berjaga sendirian, Farhan dan Desi mendengar teriakan dari bengkel mesin. Mereka berlari, dan menemukan Jack tergantung di udara, tubuhnya terangkat seakan dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lepasin gue. Jack menjerit, wajahnya memerah, kakinya menendang-nendang kosong. Farhan spontan berlari, memeluk tubuh Jack untuk menariknya jatuh. Desi membaca doa sebisanya. Begitu tubuh Jack terhempas ke lantai, suara dentuman keras terdengar, dan semua lampu padam. Gelap. Dalam kegelapan, suara puluhan orang terdengar bersamaan. Buka kubur kami, biarkan kami pulang. Keesokan harinya, Jack akhirnya menyerah. Dengan wajah pucat, ia membawa Farhan dan Desi ke belakang gudang batu bara. Di sana, tanah masih lembab, ditumbuhi rumput liar. Di sini, katanya lirih. Di bawah tanah ini, belasan buruh dikubur. Gue nurut aja dulu. Om Wildan yang perintah. Kalau ketahuan polisi waktu itu, pabrik bisa tutup. Gue nggak punya pilihan. Farhan menatap tanah itu, tubuhnya merinding hebat. Ia bisa merasakan hawa berat, seolah puluhan pasang mata menatap dari bawah. Kalau gitu, suara Farhan bergetar, Om Wildan harus datang ke sini. Dia yang harus tanggung jawab. Jack terdiam. Desi menatap Farhan dengan mata membulat, lalu mengangguk mantap. Mereka tahu, ini baru permulaan. Arwah-arwah itu tidak akan tenang hanya dengan membuka rahasia. Mereka menuntut keadilan, dan hanya Om Wildan yang bisa menjawabnya. Malam itu, udara di sekitar pabrik semakin mencekam. Angin berdesir melalui celah-celah gudang, membawa aroma tanah basah dan bau hangus yang samar, seolah mengingatkan mereka bahwa arwah-arwah itu masih ada. Farhan,
kita nggak bisa nunggu lagi. Om Wildan harus datang, ujar Jack dengan suara parau, tubuhnya masih gemetar. Desi mengangguk, wajahnya tegang. Aku setuju. Tapi kita harus hati-hati. Kalau arwahnya terlalu marah, mereka bisa menyerang kita semua. Farhan menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa berat dari bawah tanah, seperti tangan-tangan tak terlihat yang menekannya, memaksa untuk segera bertindak. Gue akan hubungi Om Wildan, kata Farhan. Ia mengeluarkan ponsel, tetapi sinyal di kawasan pabrik ini sangat buruk. Beberapa kali teleponnya terputus. Ia mencoba berkali-kali, dan akhirnya terdengar suara berat di seberang. Ini siapa? Suara di telepon serak. Om Wildan, ini Farhan. Kita harus bicara tentang buruh-buruh yang dikubur di belakang pabrik. Mereka ingin diakui, ujar Farhan. Ada hening di seberang telepon. Lalu terdengar desahan panjang. Farhan, aku sudah lama nggak kembali ke sana. Tapi kalau mereka masih menuntut, ya, aku akan datang. Beberapa jam kemudian, Om Wildan muncul dengan mobil hitamnya, wajah tegang, mata merah seperti orang kurang tidur. Jack menyambutnya, sementara Farhan dan Desi berdiri di samping. Om Wildan menatap tanah lembab di belakang gudang, wajahnya menegang. Gue nggak punya pilihan. Tapi kalau mereka masih marah, berarti gue harus bertanggung jawab. Tiba-tiba, dari dalam tanah, suara gemuruh terdengar. Tanah bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam. Farhan menahan napas. Dari kuburan yang telah dibongkar sebagian, muncul bayangan-bayangan samar, tubuhnya transparan, wajahnya menatap penuh dendam. Arwah-arwah itu menatap Om Wildan dengan mata kosong. Om Wildan, kenapa? Kenapa kau bunuh kami? Suara bergema, nyaris serentak dari semua arwah. Om Wildan terdiam, gemetar. Aku nurut perintah perusahaan, aku nggak tahu, aku menyesal. Jack Khalid menatap Farhan, jelas ketakutan. Han, mereka nggak akan berhenti, kalau Om Wildan nggak minta maaf dengan tulus. Desi mengangguk, membisikkan doa perlindungan. Farhan maju sedikit, menatap Om Wildan. Om, kalian harus meminta maaf. Bukan cuma omongan. Kalian harus mengakui semua yang terjadi, dan kalian harus membiarkan mereka pergi. Om Wildan menunduk, gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan mengucapkan permintaan maaf panjang lebar. Aku menyesal, aku mengakui semua kesalahan. Tolong, biarkan kalian beristirahat dengan tenang. Seketika, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Mereka berputar di udara, menatap Farhan, Desi, dan Om Wildan sekali terakhir. Perlahan, tubuh mereka menghilang, seolah terserap angin malam. Suasana menjadi hening. Udara terasa ringan, dan bau tanah basah berubah menjadi segar, seperti setelah hujan. Farhan menatap tanah, wajahnya lega. Desi memeluknya, masih gemetar. Jack Khalid duduk tersandar, tubuhnya lemas. Gue nggak percaya, mereka akhirnya tenang, gumam Jack. Beberapa jam kemudian, Om Wildan muncul dengan mobil hitamnya, wajah tegang, mata merah seperti orang kurang tidur. Jack menyambutnya, sementara Farhan dan Desi berdiri di samping. Om Wildan menatap tanah lembab di belakang gudang, wajahnya menegang. Gue nggak punya pilihan. Tapi kalau mereka masih marah, berarti gue harus bertanggung jawab. Tiba-tiba, dari dalam tanah, suara gemuruh terdengar. Tanah bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam. Farhan menahan napas. Dari kuburan yang telah dibongkar sebagian, muncul bayangan-bayangan samar, tubuhnya transparan, wajahnya menatap penuh dendam. Arwah-arwah itu menatap Om Wildan dengan mata kosong. Om Wildan, kenapa kau bunuh kami? Suara bergema, nyaris serentak dari semua arwah. Om Wildan terdiam, gemetar. Aku nurut perintah perusahaan, aku nggak tahu, aku menyesal. Jack Khalid menatap Farhan, jelas ketakutan. Han, mereka nggak akan berhenti, kalau Om Wildan nggak minta maaf dengan tulus. Desi mengangguk, membisikkan doa perlindungan. Farhan maju sedikit, menatap Om Wildan. Om, kalian harus meminta maaf.
bukan cuma omongan. Kalian harus mengakui semua yang terjadi, dan kalian harus membiarkan mereka pergi. Om Wildan menunduk, gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan mengucapkan permintaan maaf panjang lebar. Aku menyesal, aku mengakui semua kesalahan. Tolong, biarkan kalian beristirahat dengan tenang. Seketika, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Mereka berputar di udara, menatap Farhan, Desi, dan Om Wildan sekali terakhir. Perlahan, tubuh mereka menghilang, seolah terserap angin malam. Suasana menjadi hening. Udara terasa ringan, dan bau tanah basah berubah menjadi segar, seperti setelah hujan. Farhan menatap tanah, wajahnya lega. Desi memeluknya, masih gemetar. Jack Khalid duduk tersandar, tubuhnya lemas. Gue nggak percaya, mereka akhirnya tenang, gumam Jack. Om Wildan berdiri, menatap mereka dengan wajah penuh penyesalan. Terima kasih. Farhan. Desi. Jack. Kalian membantu aku menebus dosa lama. Farhan mengangguk. Ini belum selesai, Om. Kita harus pastikan pabrik ini nggak lagi menyembunyikan kebenaran. Jangan sampai ada yang menderita lagi. Om Wildan menunduk, sepenuhnya sadar tanggung jawabnya. Aku akan pastikan semuanya diurus, kuburan, keluarga buruh, semua akan aku akui. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, ketenangan mulai kembali menyelimuti pabrik tua. Angin berdesir lembut, dan seolah terdengar bisikan samar. Terima kasih, kita tenang sekarang. Farhan menatap langit, merasakan beban yang selama ini menempel pada desa dan pabrik perlahan terangkat. Ia tahu, meski perjalanan ini baru saja selesai, dunia gaib dan manusia kadang harus saling mengingatkan satu sama lain. Desi menepuk bahunya. Kita berhasil, Han. Tapi, jangan lengah. Dunia ini nggak selalu ramah. Farhan mengangguk. Aku tahu, tapi malam ini, aku bisa tidur dengan tenang. Mereka bertiga berdiri di sana, menyaksikan bulan perlahan tertutup awan. Ada rasa lega, tapi juga kewaspadaan, karena dunia gaib selalu hadir, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pabrik tua itu sunyi. Hanya terdengar suara angin berdesir di antara reruntuhan, membawa janji bahwa arwah yang dulu menderita kini bisa beristirahat dengan damai. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bayangan Kedua di Kota Besi berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.